Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota Muhammad Aulia Ramadan, Nur Anissa, Nur Fitria, Novi Lailatul Fauzia, Nur Laila, Olia Rahmariana, Putri Saadatul Jannah, Regina Putri Amalia, Siti Maisarah, Siti Rahmah, dan Zulfa Dinda Salsabila. Di sini kami akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi kelenjar gonad. Adapun isi materi yang akan kami sampaikan, yang pertama, pengertian kelenjar gonad, yang kedua, struktur, nama bagian dan letak organ, yang ketiga, fisiologi dan fungsi kelenjar gonad, yang keempat, hormon yang dihasilkan kelenjar gonad, yang kelima, mekanisme kerja kelenjar gonad, dan yang terakhir, senyawa penghambat gonad. Pengertian kelenjar gonad. Gonad, kelenjar seks atau kelenjar reproduksi adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan gamet atau sel germinal dari suatu organisme. Kelenjar kelamin gonad menghasilkan hormon kelamin. Dalam betina, sel-sel reproduksi ialah sel telur atau ovum. Pada laki-laki, sel gonad terletak pada testis yang menghasilkan sperma dalam bentuk spermatozoa. Sedangkan pada wanita, gonad terletak pada ovarium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Berikut kita saksikan bagaimana proses pembentukan sel telur atau ovum pada wanita dan pembentukan sperma pada pria. Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berarti saluran-saluran, sedangkan kata seminiferus berasal dari kata semen, yang artinya sperma. Jadi tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2M mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1, membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Nah, apa itu yang dimaksud dengan oogenesis? Baik, oogenesis adalah suatu proses pembentukan sel telur atau yang dikenal dengan ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium atau yang dikenal dengan indung telur. Mari kita bahas tahapan oogenesis berikut. Pada awalnya, oogonium yang bersifat diploid atau 2N membelah secara mitosis untuk membentuk oosit primer yang juga bersifat diploid. Kemudian, oosit primer mengalami pembelahan secara meiosis pertama yang akan menghasilkan 2 sel haploid atau dikenal dengan N yang berbeda ukuran. Yang pertama akan membentuk oosit sekunder, sedangkan yang kedua akan menghasilkan badan polar pertama.
Selanjutnya, oosit sekunder mengalami pembelahan meiosis yang kedua, membentuk ootit yang bersifat haploid dan badan polar yang kedua. Sedangkan badan polar pertama akan membelah secara meiosis dan menghasilkan dua badan polar atau yang dikenal dengan polosit. Selanjutnya, ootit mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk menjadi ovum atau sel telur. Nah, itulah tadi tahapan dari proses oogenesis. Organ-organ kelenjar gonad. Yang pertama ada organ kelamin wanita atau ovarium. Kelenjar ovarium hanya terdapat pada kelamin wanita dan letaknya berada di bagian ovarium sebelah kiri dan juga sebelah kanan dari bagian uterus. Ovarium dapat menghasilkan dua hormon yang memiliki fungsi utamanya adalah untuk menjaga kesehatan reproduksi dan kesuburan. Struktur kelamin wanita atau ovarium. Yang pertama, bagian permukaan atau disebut cuboidal epithelium, yakni sebuah bagian paling luar dari ovarium yang terdiri dari epitel cuboid selapis atau epitel germinal. Yang kedua, korteks, yaitu suatu bagian yang berada sesudah bagian permukaan. Beberapa besar korteks juga tersusun atas jaringan ikat. Korteks adalah tempat yang ditemukan sel folikel dan oosit. Yang ketiga, medula merupakan satu bagian paling dalam dari ovarium yang tersusun atas jaringan neurovaskular. Yang keempat, hilum merupakan suatu tempat perlekatan ovarium ke mesoparium, mengandung banyak persarapan, pembuluh darah, dan sel-sel hilus. Organ kelamin pria atau testis. Testis merupakan kelenjar kelamin pada pria. Terdapat dua buah testis atau sepasang pada setiap pria, yang mana testis ini sendiri terletak di dalam skortum. Masing-masing testis berbentuk bulat yang dilapisi oleh jaringan ikat yang tebal, disebut dengan tunika albogenia. Adapun saluran keluar testis atau ductus efferent berjalan dari bagian superior testis menuju ductus epididymis. Ductus efferent menghubungkan ductus epididymis dan uretra naik dari bagian superior skortum ke dinding perut menembus kanalis singuinalis. Salah satu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar kelamin pria ini adalah hormon testosteron yang mempunyai fungsi untuk menimbulkan dan memelihara kelangsungan tanda-tanda kelamin sekunder. Pada umumnya, ukuran dari testis ini seringkali dikaitkan dengan tingkat kejantanan seorang lelaki. Selain itu juga berhubungan dengan fungsi kelenjar prostat dan Cowper. Karena kedua kelenjar ini juga mendukung kinerja kelenjar kelamin. Struktur kelamin pria atau testis. 1. Tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus adalah jaringan berbentuk seperti pembuluh-pembuluh kecil yang terkumpul dan merupakan bagian terbanyak di testis. Tubulus terletak sejajar dengan bagian testis yang berperan dalam produksi sperma dan hormon testosteron yang disebut epitelium. 2. Rete testis. Rete testis berperan dalam menjalankan salah satu fungsi testis, yaitu membantu sperma bergerak dengan mikrofili yang dimilikinya. Mikrofili adalah jaringan yang berbentuk seperti rambut-rambut tipis. 3. Tunika. Terdiri dari 3 lapisan, yaitu tunika vaskulosa atau lapisan pembuluh darah tipis yang melindungi bagian dalam testikel. Tunika albuginea.
atau lapisan pelindung yang tebal, tunika vaginalis atau jaringan terluar dari testis. Fungsi kelenjar gonad. Fungsi utamanya adalah memproduksi sel-sel kelamin, namun kelenjar kelamin juga memproduksi hormon. Di dalam testis terdapat sel Leydig yang menghasilkan hormon testosteron atau androgen. Hormon testosteron sangat berpengaruh terhadap proses spermatogenesis atau proses pembentukan sperma dan pertumbuhan sekunder pada laki-laki. Pertumbuhan sekunder pada anak laki-laki ditandai dengan suara menjadi besar, bahu dan dada bertambah bidang, dan tumbuh rambut pada bagian tubuh tertentu, misalnya kumis, janggut, jambang, ketiak, dan sekitar kemaluan. Sementara itu, hormon estrogen dan progesteron disekresikan oleh ovarium. Estrogen dihasilkan oleh folikel, the graft, dan dirangsang oleh hormon FSH. Hormon estrogen berfungsi saat pembentukan kelamin sekunder wanita, seperti bahu mulai berisi, tumbuhnya payudara, pinggul menjadi lebar, dan rambut mulai tumbuh di ketiak dan kemaluan. Di samping itu, hormon estrogen juga membantu dalam pembentukan lapisan endometrium. Bagi wanita, hormon progesteron berfungsi menjaga penebalan endometrium, menghambat produksi hormon FSH, dan memperlancar produksi laktogen atau susu. Hormon ini dihasilkan oleh corpus luteum dan dirangsang oleh LH. Kelenjar ini dibedakan menjadi kelenjar gonad pada wanita dan kelenjar gonad pada pria. Hormon yang dihasilkan kelenjar gonad. Yang pertama, hormon estrogen dengan fungsi memperlihatkan ciri-ciri kelamin sekunder wanita dan mengatur siklus haid. Yang kedua, progesteron dengan fungsi menebalkan dan memperbaiki dinding uterus, mempengaruhi perkembangan fetus saat kehamilan dan menjaga kelenjar ASI. Yang ketiga, testosteron dengan fungsi mengatur ciri kelamin sekunder pria serta merupakan hormon terpenting dalam pembentukan sel spermatozoa. Mekanisme kelenjar gonad. Mekanisme kerja hormon trofik adenohipofisis, misalnya hormon gonadotrofin atau hormon kelamin, merupakan mekanisme kerja hormon pada taraf seluler tergantung jenis hormonnya, mengikuti salah satu mekanisme berikut. Hormon berinteraksi dengan reseptornya mengakibatkan perangsangan atau penghambatan mengubah kecepatan sintesis siklik AMT dari ATP. Selanjutnya, siklik AMT berfungsi sebagai mediator intrasel untuk hormon tersebut dan seluruh sistem ini berfungsi sebagai suatu mekanisme spesifik sehingga efek spesifik suatu hormon dapat terjadi. Siklik AMP mempengaruhi berbagai proses dalam sel dan efek akhirnya bergantung dari kapasitas serta fungsi dari sel tersebut. Siklik AMT menyebabkan aktivasi enzim-enzim protein kinase yang terlibat dalam proses fosforilasi pada sintesis protein dalam sel. Siklik AMP mempengaruhi kecepatan proses ini. Metabolisme siklik AMT menjadi 5, AMP dikatalisis oleh enzim fosfodiesterase yang spesifik. Dengan demikian, zat-zat yang menghambat enzim fosfodiesterase dapat menyebabkan timbulnya efek mirip hormon. Penghambat kelenjar gonad. 1. Antiestrogen. Antiestrogen adalah senyawa yang mampu meniadakan sebagian atau seluruh kerja dari estrogen. Adapun jenis antiestrogen meliputi yang pertama, clonifen. Clonifen suatu antiestrogen bersifat antagonis murni pada semua jaringan. Pada jaringan clonifen terikat pada ligan atau dinding toket akan menghambat aktivitas glikoprotein, meningkatkan amplitudo sekresi LH dan FSH tanpa mempengaruhi sekresinya yang umumnya bersifat pulsatif. Ini menandakan bahwa clonifen bekerja pada hipofisis anterior untuk menghambat umpan balik terhadap sekresi gonadotropin. Selanjutnya, tamoxifen. Preparat ini merupakan golongan
triphenylethylen yang berasal dari inti stilden seperti diethylstilbestrol. Tamoxifen berefek anti-estrogenik di kelenjar mamae dan agonis estrogen di tulang dan endometrium. Tamoxifen mengantagonis estrogen di reseptor jaringan. Selanjutnya, raloxifen. Raloxifen merupakan hormon non-steroid yang bekerja sebagai agonis dan antagonis. Variasi efek ini diduga karena adanya variasi reseptor estrogen dan jumlahnya di jaringan yang berbeda, bersifat antagonis estrogen di jaringan uterus dan kelenjar mamae karena adanya rantai samping. 2. Antiprogestin. Fungsi progestin adalah dalam perkembangan sekresi endometrium, sehingga dapat menampung implantasi embrio yang baru terbentuk dan fungsi untuk mengurangi kontraksi. Macam-macam antiprogestin yaitu miferiston. Miferiston adalah salah satu obat antiprogesti atau antagonis progestin dengan aktivitas agonis parsial. Kegunaan miferiston untuk kontrasepsi sebulan sekali selama fase pertengahan luteal siklus haid jika progesteron normal tinggi, dan digunakan pada abortus tidak lengkap sehingga jika diberikan pada awal kehamilan menyebabkan abortus. Sekian penjelasan dari kelompok 3 tentang materi kelenjar gonad. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.